Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul menggelar pelatihan literasi media dan informasi digital bagi orang muda Katolik atau OMK di Aula Cendrawasih Paroki Hati Kudus Tanah Merah. Kepala Dinas Tenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bovendigul menegaskan pentingnya pelatihan keterampilan bagi orang asli Papua. Halo, selamat pagi Mama, Basudara dong semua. Jumpa lagi bersama saya Saveria Dunggiop dalam tayangan Infodigul edisi hari ini, Jumat 12 Juni 2026. Selain topik berita tadi, sejumlah berita akan kami sajikan untuk Anda. Inilah Infodigul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul menggelar pelatihan literasi media dan informasi digital bagi orang muda Katolik atau OMK di Aula Cendrawasih Paroki Hati Kudus Tanah Merah. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan generasi muda dalam menyikapi informasi digital secara cerdas, kritis, dan bertanggung jawab di era perkembangan teknologi informasi. Puluhan anggota orang muda Katolik dari berbagai lingkungan di Kabupaten Bovendigul mengikuti pelatihan literasi media dan informasi digital yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul di Aula Cendrawasih Paroki Hati Kudus Tanah Merah. Pelatihan yang berlangsung selama 2 hari ini menghadirkan narasumber dari Dinas Kominfo Bovendigul dan dihadiri Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bovendigul Maria Panyunglangi, perwakilan Paroki Hati Kudus Tanah Merah, pengurus OMK, serta para peserta pelatihan. Dalam sambutannya, Maria Panyunglangi mengatakan perkembangan teknologi informasi yang telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, generasi muda perlu memiliki kemampuan untuk memilah, memahami, dan memverifikasi informasi yang beredar di media digital. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini telah membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Media digital dan media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisah dari kehidupan kita sehari-hari. Sebagai informasi dapat diperoleh atau melalui telepon genggam yang kita miliki. Sehingga pada kesempatan ini, kegiatan ini adalah kegiatan yang diusir oleh Pak Bruder. Waktu itu Bruder sampaikan kepada saya, kakak bisa kasih masuk saya satu acara untuk orang muda Katolik. Sehingga saya bilang oke, nanti saya coba masukkan di dalam program kerja kami Dinas Kominfo. Kalau memang disetujui maka bisa adik-adik OMK melaksanakan kegiatannya. Nah, kebetulan tahun ini kami tidak punya DAU sehingga kami coba akomodir lewat dana otsus dan ternyata di ACC. Karena kenapa di ACC? Karena mayoritas kita Katolik itu adalah orang asli Papua. Sehingga yang ada di Kabupaten Bovendigul, maka pada kesempatan itu program kegiatan ini disetujui. Sehingga kita bisa... Menurutnya, pelatihan ini merupakan bentuk kolaborasi antara Diskominfo dan orang muda Katolik untuk meningkatkan kapasitas generasi muda agar mampu menggunakan media digital secara positif, produktif, dan bertanggung jawab. Selain materi literasi digital, peserta juga dibekali pemahaman mengenai jurnalistik digital, mulai dari teknik penyusunan informasi hingga pemanfaatan media digital sebagai sarana edukasi dan penyebaran informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Saya berharap bahwa kegiatan ini dapat diikuti oleh peserta dengan baik. Kenapa saya katakan seperti itu? Bahwa melihat pentingnya hal ini, kami bekerja sama dengan dengan orang muda Katolik untuk menyelenggarakan kegiatan ini yang sangat penting. Seperti kita ketahui saja kejadian di Manggulung. Kemarin kami diminta untuk ada jumpa pers. Nah, ternyata bahwa ada kegiatan-kegiatan yang terjadi, ada kejadian yang terjadi di Manggulung itu tidak sesuai seperti pemberitaan yang keluar di media sosial. Sehingga kami ambil topiknya ini, ternyata judul yang kami sudah ambil di dalam DPA kami sangat konsisten pada saat kesempatan ini dalam kegiatan ini. Sehingga saya berharap bahwa sebentar adik-adik dapat mengikuti materinya dengan baik
nanti ada Kakak Dedi, ada Kakak Nando, apa saja yang perlu dipertanyakan silakan ditanya. Melalui kegiatan yang didukung dana otonomi khusus ini, Diskominfo Bovendigul berharap orang muda Katolik dapat menjadi generasi yang cerdas bermedia, kritis terhadap informasi, dan kreatif menghasilkan konten positif bagi masyarakat. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama bersaudara dong semua, Pastor pendamping orang muda Katolik Paroki Hati Kudus Tanah Merah, Pastor Egmont Pasak, mengajak generasi muda Katolik untuk menjadi pribadi yang cerdas, kritis, dan bijaksana dalam menggunakan media digital. Ajakan tersebut disampaikan dalam pelatihan literasi media dan informasi digital yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul di Tanah Merah. Pastor pendamping orang muda Katolik Paroki Hati Kudus Tanah Merah, Pastor Egmont Pasak, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Komunikasi dan Informatika yang terus mendukung pengembangan kapasitas generasi muda melalui berbagai program literasi digital. Menurutnya, perhatian yang diberikan pemerintah menjadi bukti bahwa kaum muda memiliki peran penting dalam pembangunan daerah, gereja, dan Papua saat ini. Karena itu, orang muda Katolik diharapkan mampu menjadi pelopor perubahan yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Pastor Egmont menegaskan bahwa kecerdasan dalam menggunakan media sosial harus disertai sikap bijaksana dalam menyaring dan memanfaatkan informasi yang diterima. Atas nama Pastor Paroki Hati Kudus Tanah Merah, Pastor Yakob Taufan yang tidak sempat hadir karena lagi mengikuti rapat kuliah di Merauke, kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Bovendigul, dalam hal ini Dinas Kominfo Kabupaten Bovendigul, Ibu Mary Payulangi dan teman-teman yang selalu memperhatikan bukan hanya paroki ini tapi khususnya orang muda Katolik. Nah, ini memang kesannya agak spesial karena memang beberapa kali kegiatan dari Kominfo selalu diarahkan atau sasarannya pada orang muda, lebih khusus lagi orang muda Katolik. Bukan soal kita di sini mayoritas, bukan, tetapi ya ada harapan yang besar di balik. Mengapa harus kaum muda? Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, generasi muda juga dituntut memiliki kemampuan berpikir kritis untuk membedakan informasi yang benar dan yang menyesatkan. Selain itu, Pastor Egmont mendorong orang muda Katolik untuk terlibat aktif dalam dunia jurnalistik digital sebagai sarana menyebarkan informasi yang edukatif, inspiratif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Ia berharap pelatihan ini tidak hanya menambah wawasan peserta, tetapi juga meningkatkan keterampilan komunikasi dan jurnalistik digital sehingga mampu menghadapi tantangan perkembangan teknologi di era modern. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama, bersaudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Lapor Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. SP4N merupakan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, adalah integrasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik. Adapun layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, Lapor, adalah aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang melalui berbagai platform seperti website lapor.go.id, aplikasi mobile, dan sebagainya. Cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan di Lapor. Bagaimana sih cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan? Pertama-tama, ketahui dahulu arti dan fungsi dari form pengaduan. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan kepada pengelola pengaduan pelayanan publik pada instansi pemerintah atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban dan atau pelanggaran larangan oleh pengelola pengaduan pelayanan publik. Kedua, pastikan hal-hal berikut ini sebelum Anda melapor.
Yang pertama, laporan Anda relevan dengan kinerja pemerintah. Kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketiga, bukan merupakan ujaran kebencian, sara, dan caci maki. Dan keempat, bukan merupakan laporan yang sudah disampaikan dan masih dalam proses penanganan. Terakhir, perhatikan kolom-kolom yang wajib dan opsional untuk diisi. Untuk kolom wajib yang pertama yaitu judul laporan, merupakan kesimpulan dari suatu permasalahan, inti dari suatu laporan yang disampaikan. Kedua, isi laporan, menceritakan kronologis kejadian yang ingin dikeluhkan. Jika dibutuhkan, sertakan juga data diri Anda berupa nama dan NIK, serta keterangan lainnya seperti nomor KIP, BPJS, KKS, PKH, KPS. Ketiga, tanggal kejadian, tanggal ketika Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Keempat, lokasi kejadian. Lokasi Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Lebih spesifik, Anda menginput lebih baik. Untuk kolom opsional yang pertama, instansi tujuan. Instansi yang berwenang terhadap pengaduan yang diberikan. Kedua, kategori laporan. Kategori yang sesuai dengan laporan yang diadukan. Ketiga, anonim. Membuat nama Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor. Keempat, rahasia. Membuat laporan Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor. Misalnya pada isi laporan, Anda menyertakan nomor identitas. Maka jika pertimbangannya demi keamanan data Anda, sebaiknya dirahasiakan. Pastikan Anda mencentang anonim dan rahasia untuk laporan yang bersifat sensitif dan mengandung data diri. Kelima, lampiran. Data dukung laporan Anda berupa gambar, dokumen, dan video dengan maksimal upload 2 MB. Anda bisa melakukan upload lebih dari 1 dokumen. Untuk alur kerja SP4N Lapor, tulis laporan dan keluhan Anda secara jelas dan lengkap. Kemudian, laporan Anda akan diverifikasi dan disampaikan ke instansi berwenang. Berikutnya, laporan Anda akan ditindaklanjuti dan dibalas. Setelah itu, Anda bisa memberikan tanggapan atas balasan. Terakhir, laporan Anda akan ditindaklanjuti hingga selesai. Untuk menyampaikan laporan, pertama Anda bisa mengunjungi halaman www.lapor.go.id. Setelah itu, terlebih dahulu membuat akun dengan mengisi data diri secara lengkap dan benar. Setelah Anda memiliki akun, maka Anda bisa membuat laporan. Yang pertama adalah memilih jenis laporan. Hal ini bisa berupa aduan, aspirasi, maupun permintaan informasi. Kemudian tuliskan judul laporan Anda. Berikutnya, tuliskan isi laporan Anda secara jelas, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta sopan. Pembagian waktu dan lokasi kejadian. Pilih instansi tujuan serta kategori laporan. Anda bisa menambahkan lampiran berupa foto maupun dokumen. Sebagai pendukung, terakhir setelah lapor, maka laporan Anda telah selesai. Terima kasih Bapak Mama, Saudara dong semua masih tetap bersama kami. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bovendigul menegaskan pentingnya pelatihan keterampilan bagi orang asli Papua sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperluas peluang kerja di luar sektor pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Bovendigul terus mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi yang didanai Dana Otonomi Khusus tahun 2026. Dalam pembukaan pelatihan tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bovendigul, Pilemon Metemko, menyampaikan bahwa pengembangan keterampilan masyarakat, khususnya orang asli Papua, menjadi langkah penting untuk menjawab tantangan ketenagakerjaan di daerah. Menurutnya, selama ini pembangunan sumber daya manusia lebih banyak berfokus pada pendidikan formal yang berorientasi menjadi aparatur sipil negara. Padahal pelatihan keterampilan non-formal juga memiliki peran besar dalam membuka peluang kerja dan usaha mandiri. Pilemon menilai keterbatasan keterampilan menjadi salah satu faktor
yang mempengaruhi tingkat pengangguran. Karena itu pemerintah daerah berupaya membekali masyarakat dengan kemampuan praktis yang dapat digunakan untuk bekerja maupun berwirausaha. Jadi kami di Bovendigul berapa waktu lalu ada terjadi peristiwa pembakaran gedung BKD. Jadi di sini memang kami mau kritisi bahwa selama ini kita hanya lihat pendidikan formal saja, sehingga berakibat bahwa kita hanya mendidik orang ini untuk menjadi pegawai negeri saja. Karena dunia non formal ini kita jarang lihat, sehingga tidak heran bahwa kemarin itu karena pencakar atau kita punya saudara-saudara hanya melihat itu PNS saja, sehingga kami tidak membuka lapangan atau pelatihan untuk bagaimana keterampilan ini kita buat anak-anak orang asli Papua pencakar ini, jangan hanya mereka terfokus di PNS saja, namun kita melatih mereka sehingga ketergantungan di pegawai negeri sipil kita lama-lama bisa kurangi. Sehingga peristiwa macam kemarin pembakaran gedung BKD ini kan salah siapa? Kami punya, pemerintah daerah juga punya tanggung jawab. Ya selama ini kita hanya fokus di pendidikan formal, sehingga pendidikan non formal kita jarang lihat, sehingga jangan kita kaget ketika ada peristiwa seperti kemarin. Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terus memanfaatkan dukungan dana otonomi khusus untuk meningkatkan kapasitas pencari kerja. Peserta pun diminta mengikuti pelatihan dengan serius agar keterampilan yang diperoleh dapat menjadi bekal untuk menciptakan peluang kerja dan usaha di masa depan. Tim Liputan, Digo TV, Nober melaporkan. Bapak Mama, Saudara dong semua, pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi menggelar pelatihan berbasis kompetensi bagi orang asli Papua. Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerjaan, membuka peluang usaha dan menekan angka pengangguran di daerah. Pemerintah Kabupaten Bovendigul terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan keterampilan berbasis kompetensi bagi orang asli Papua. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bovendigul, Pilemon Metemko, menyampaikan pelatihan ini menjadi salah satu strategi pemerintah daerah untuk membekali masyarakat dengan keterampilan yang sesuai kebutuhan dunia kerja dan usaha mandiri. Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi hingga Juni 2026, jumlah pencari kerja yang terdaftar mencapai lebih dari 1.000 orang, dengan ratusan diantaranya merupakan orang asli Papua. Kondisi ini menjadi dasar pemerintah untuk terus meningkatkan program pelatihan dan pemberdayaan tenaga kerja. Peserta yang hadir ini adalah pencakar yang kebetulan tercatat dan lewat musrembang juga bahwa Bapak ini menyampaikan usulan, sehingga itu yang kami bisa akomodir. Dan pada kesempatan ini kami perlu laporkan bahwa pencari kerja yang tercatat di kami Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, izin Pak Wakil kami bisa sampaikan. Jadi di sini jumlah pencari kerja sampai dengan Juni 2026 adalah 819 orang dengan rincian untuk orang asli Papua berjumlah 624, laki-laki 323 dan perempuan 301. Kemudian non asli Papua atau Nusantara berjumlah laki-laki 137, perempuan 58 orang, jumlah 195. Total semua untuk sampai dengan saat ini 819. Pilemon menegaskan pelatihan keterampilan memiliki peran penting dalam mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pekerjaan sebagai aparatur sipil negara. Melalui pendidikan non-formal, peserta diharapkan memiliki kemampuan praktis yang dapat digunakan untuk memasuki dunia kerja atau membangun usaha secara mandiri. Pemerintah daerah berharap peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, agar keterampilan yang diperoleh menjadi modal dalam meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan lapangan kerja baru di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan, Digo TV, Nober melaporkan. Bapak Mama, Saudara dong semua, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.
menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua. Pemerintah Kabupaten Boven Digul menekankan pentingnya evaluasi penyerapan anggaran dan percepatan pelaksanaan program fisik di seluruh organisasi perangkat daerah. Penegasan ini disampaikan Wakil Bupati Boven Digul saat memimpin apel gabungan lintas OPD di lapangan Pemda Boven Digul. Wakil Bupati Boven Digul Marlinus memimpin apel gabungan lintas OPD yang diikuti pimpinan organisasi perangkat daerah, aparatur sipil negara, staf dan tenaga kontrak di lingkungan pemerintah Kabupaten Boven Digul. Dalam arahannya, Marlinus mengingatkan para pejabat baru menjabat agar aktif berkoordinasi dengan pejabat sebelumnya untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas dan program pemerintah. Wakil Bupati juga menyoroti belum dilaksanakannya evaluasi penyerapan anggaran triwulan pertama tahun 2026. Karena itu, seluruh OPD diminta segera menyiapkan laporan sebagai bahan evaluasi semester pertama. Menurut Marlinus, hingga akhir semester pertama masih terdapat sejumlah program dan kegiatan fisik yang belum menunjukkan progres signifikan. Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat pencapaian target pembangunan daerah. Ia mengingatkan agar proses pelelangan dan penunjukan pekerjaan fisik segera dilaksanakan untuk mencegah keterlambatan pekerjaan yang dapat berpengaruh terhadap kualitas hasil kegiatan.
sampai hari ini kita sudah masuk dalam akhir semester pertama, yang seharusnya pada triwulan yang pertama yang lalu kita harus melakukan evaluasi penyerapan anggaran di setiap OPD. Namun hal itu tidak kita lakukan, dan saya sampaikan di kesempatan ini agar semua OPD mempersiapkan laporan untuk kita lakukan evaluasi di semester pertama ini. Kemudian sampai hari ini OPD yang terdapat program atau kegiatan fisik, kita sudah di penghujung semester pertama. Namun sampai saat ini belum pernah saya mendengar bahwa di OPD ini telah melakukan pekerjaan ini. Saya ragu kalau tidak segera dilakukan proses atau pelelangan atau penunjukan. Wakil Bupati juga menekankan pentingnya pelaksanaan program sesuai ketentuan agar terhindar dari temuan pemeriksaan dan potensi kerugian negara. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua, dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, gu bagen ep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Saveria Dunggio mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.